dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Bagaimana kabar anak-anak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Nah, untuk ketua kelas dipersilahkan memimpin doa. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai, apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, semoga seterusnya akan tetap seperti ini. Baik, kita lanjut. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Iya benar, kita akan mempelajari materi tentang mekanisme sistem pernafasan pada manusia, kemudian gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pernafasan pada manusia, kemudian bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian di sini ada 6 sistem organ pernafasan pada manusia. Ada yang tahu apa saja sistem-sistem tersebut? Ya, benar, salah satunya itu ada rongga hidung, kemudian ada laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir itu ada paru-paru. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung ini adalah organ pertama yang membantu proses pernafasan kita. Nah, rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Kemudian, pada rongga hidung itu terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke dalam hidung. Jadi, secara keseluruhan, fungsi rongga hidung kita adalah tempat masuknya udara, kemudian penyaring udara melalui rambut-rambut halus, dan sebagai indera penciuman. Next, yaitu ada laring. Laring atau yang disebut dengan pangkal tenggorokan. Laring ini berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput pita suara. Nah, pada laringlah suara kita dapat dihasilkan. Kemudian ada trakea atau yang disebut dengan batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan yang terdiri dari tulang rawan berbentuk cincin, dan pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah sistem kerja trakea. Yang pertama itu ada ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Kemudian yang kedua, ketika sedang menelan, maka katup membuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernapasan tertutup. Selanjutnya yaitu ada bronkus atau yang disebut dengan cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari 2 cabang, yang di masing-masing cabang menyambung ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian yang kelima, ada bronkiolus atau yang disebut dengan anak cabang batang tenggorokan. Nah, bronkiolus ini merupakan percabangan bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Nah, pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus.
Dan yang terakhir itu ada paru-paru atau yang disebut dengan pulmo. Organ yang terakhir ini adalah paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada yang terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau yang disebut dengan O2. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka akan Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada sistem pernafasan. Apa saja sih gangguan pada sistem pernafasan kita itu? Nah, yang pertama itu ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini juga merupakan penyakit berbahaya yang disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di dalam paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Kanker paru-paru ini disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu ada tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC. Nah, penyakit pada sistem pernafasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Nah, penderita TBC ini juga sering mengalami batuk darah. Nah, yang terakhir ini ada penyakit asma. Penyakit ini sangat familiar ya untuk di lingkungan kita. Nah, asma ini penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan itu biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, kemudian pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka akan kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini adalah upaya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya untuk menjaga agar sistem pernapasan kita itu tetap sehat? Ya, benar, salah satunya itu dengan rutin berolahraga. Nah, cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif itu adalah dengan berolahraga, sebab dengan aktif bergerak, maka sirkulasi di tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Kemudian, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi juga sangat berpengaruh pada kesehatan organ pernapasan. Nah, untuk yang terakhir itu adalah bukan mengonsumsi ya, tapi lebih ke banyak minum air putih. Nah, dari materi tadi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.